Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AM Course. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan UTBK. Ya, ini adalah video pertama untuk seri pembahasan soal UTBK. Insya Allah nanti akan ada video-video selanjutnya yang berkaitan dengan soal UTBK. Oke, kita langsung aja mulai dengan soal tentang dinamika, ya, dinamika dan gerak lurus nanti. Nah, ini adalah soal tahun 2019 ya. Jadi ini ada teks, kemudian nanti ada dua soal yang berkaitan dengan teks ini. Oke. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami dua gaya konstan seperti ditunjukkan gambar dengan F 10 Newton katanya. Jadi gayanya ini adalah 10 Newton. Jadi F-nya 10 Newton ya ini. F-nya 10 Newton. Kecepatan pada saat T sama dengan 0 sekon adalah 2 meter per second. Ke kiri ya. Jadi kalau F-nya tadi 10, kecepatannya 2 meter per second tapi ke kiri. Nah, yang ditanyakan adalah nomor 3, besar gaya normal yang bekerja pada balok ya, dan percepatan balok berturut-turut sama dengan berapa. Oke, biar mudah kita ambil aja gambar ini ya. Ya, kita ambil, kita letakkan di sinilah. Ya, kita perbesar sedikit biar enak kita gambarnya. Oke. Nah, yang pertama ditanyakan gaya normal. Nah, untuk itu kita gambar dulu. Oke, kita gambar dulu. Ke bawah ini itu ada gaya beratnya M kali G ya. Nilainya berapa M kali G? Karena masanya 2 kilo berarti 20 Newton ya. 20 Newton ini adalah gaya beratnya. Kemudian di atas ini ada gaya yang dikerjakan arahnya ke bawah. Jadi gaya tekan nilainya. Nah, karena F-nya tadi 10 Newton, maka 4F per 5 nilainya berarti 40 bagi 5. Ya, 40 bagi 5 itu 8 Newton. Nah, untuk itu, maka udah gampang aja nih. Gaya normalnya itu berarti ke atas ya. Gaya normal itu tegak lurus ke atas, gaya normal. Nah, untuk mencari gaya normal, kita cukup mengerjakan sigma F aja. Jadi, sigma F arah sumbu Y sama dengan 0 karena benda nggak bergerak di sumbu Y. Nah, berarti gaya ke atasnya N, ke bawahnya ada MG, kemudian ke bawahnya juga ada 4F per 5 atau langsung nilai aja ya. Ke bawahnya ada MG berarti 20, kemudian ke bawah juga ada 8 sama dengan 0. Nah, untuk itu N sama dengan 28 Newton. Nah, di sini dua yang ditanya ya, gaya normal dengan percepatan. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, yang ada angka 28 itu cuma jawaban yang C. Maka jawabannya udah pasti yang C. Tak perlu cari lagi ya. Jadi kalau di ujian itu kalau udah pasti jawabannya satu, pilihannya udah langsung pilih aja. Tapi karena kita belajar, kita cari aja berapa percepatannya. Lagian nanti percepatan juga kita butuhkan untuk menyelesaikan nomor 4 gitu ya. Oke, kalau sekedar nomor 3 kita udah langsung dapat jawabannya. Nah, sekarang kita lihat percepatan. Nah, karena didorong oleh balok, didorong oleh gaya 3F per 5 itu ke kanan. 3F per 5 itu berapa sih? Berarti 30 bagi 5 berarti 6 Newton ya. Maka benda ini akan memiliki percepatan ke kanan. Nah, karena percepatan kita tentu pakai sigma F M kali A ya. Ini tentu sigma FE karena percepatannya ada di sumbu X. Ya udah, yang ada gaya ke kanan itu adalah 6 Newton ke kanan. Nggak ada gaya ke kiri ya, nggak ada gaya gesek dalam soal ini. Berarti cuman ada gaya 6 Newton aja. Masanya 2 kg, yang ini tadi masanya. Kemudian A. Nah, dengan mudah kita akan dapatkan nilai A 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Meter per second kuadrat. Ya. Oke, ini yang nomor 3 udah pasti benar. Nomor 4 ya, ini nomor 3 tadi. Nah, nomor 4
perpindahan balok selama T detik pertama. Nah, karena percepatannya ini konstan ya teman-teman, 3 meter per second kuadrat, maka kita bisa pakai rumus GLBB ya untuk mencari perpindahan ya. Rumusnya S V0 kali in T ditambah setengah kali A kali T kuadrat ya. S sama dengan perpindahan ya, V0-nya adalah 2 meter per second ke kiri. Jadi awalnya ini bendanya punya kecepatan 2 meter per second tapi ke kiri. Nah, karena ke kiri kita buat di sini negatif 2 minus 2 kali in T. Ini memang T nggak perlu dimasukkan karena jawabannya juga dalam variabel T ya. Ditambah setengah kali A, berarti setengah kali 3 1,5 kali in T kuadrat. Ya, berarti jawabannya minus 2T 1,5 T kuadrat. Minus 2T 1,5 T kuadrat. Berarti jawabannya yang D, teman-teman. Ya. Yang D. Oke, ini untuk dua soal yang pertama. Teks yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini juga soal asli UTBK 2019 ya. Oke. Ini juga mirip setipe dengan yang tadi ya, cuman gayanya satu, tapi ini kurang jelas gambarnya. Ini harusnya gayanya gaya tekan ke atas gini ya. Jadi tanda panahnya ke atas. Kemudian ada sudut di sini 60 derajat. Nah, ini adalah sudut 60 derajat. Nah, harusnya begini gambarnya. Oke. Nah, untuk itu biar mudah ya, kita ambil gambarnya seperti tadi. Nah, lebih kurang begini. Oke, jadi baloknya bermasa 2 kg juga, sama masanya. Masanya masih sama. Ya, 2 kg. Pada suatu rel ganda datar dan licin mengalami gaya konstan F 10 Newton. Nah, jadi F-nya 10 Newton. Jadi di sini nilainya cuma F aja, nggak ada embel-embel 3/5 F ya. Berarti F-nya sama dengan 10 Newton ya. Dengan arah seperti ditunjukkan gambar. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah kecepatan pada saat T0 adalah 2 meter per second ke kiri. Sama, kecepatan awalnya 2 meter per second ke kiri. Selama pergerakannya balok mengalami gaya normal sebesar berapa ya? Ini nomor 3-nya. Nomor 3-nya gaya normal juga pertanyaannya. Jadi sama kayak tadi, sigma F sumbu Y sama dengan 0. Nah, untuk itu kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ya. Tentu ada mg, nilainya 20 Newton karena masanya 2 kilo. Kemudian ke atasnya ada gaya normal yang ditanyakan. Ya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita hapus F-nya, bisa nggak ya? Oh, ternyata bisa. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman di sini F-nya bisa kita uraikan ke sana ya. Ini adalah FY gitu ya. Kemudian yang ke kanan nanti ada Fx ya. Ke kanan di sini nih, ini agak kacau gambarnya. Ini Fx ya. Jadi kita gambar ulang di sini. Ini adalah F tadi yang nilainya 10 Newton. Kemudian kita butuh uraian Fy dan Fx ya. Kita butuh uraian Fy dan Fx ya. Nah, ini sudut yang diketahui tadi adalah sudut yang di atas ini nih. Ya, sudut di atas ini itu sama dengan sudut di sini tentunya ya, 60. Maka kalau kita buat di sini Fx-nya sama dengan F sin 60 ya. Berarti 10 kali sin 60 itu setengah akar 3, berarti 5 akar 3 Newton. Ini Fx-nya. Fy-nya sama dengan F cos 60. Berarti cos 60 itu setengah kali 10, 5 Newton. Nah, sehingga kita tinggal buat di sini sigma Fy-nya ada dua gaya yang ke atas yaitu N dan Fy. Berarti di sini N tambah Fy dikurang Mg sama dengan 20. Maka nilai N sama dengan berarti Mg kurang Fy ya.
20 dikurang 5 berarti sama dengan 15 Newton ya. Ini adalah gaya normalnya. Berarti jawabannya yang A. Oke. Nomor 4 yang ditanyakan adalah kecepatannya ya. Nomor 4 yang ditanyakan kecepatan balok pada T akar 5/5 second dan pada T akar 3/3 second adalah A sama besar dan berlawanan arah, B sama besar dan searah, bla bla bla. Jadi kita harus cari kecepatannya. Karena diketahui waktu, kita pakai VT, V0 tambah A kali T, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita harus cari A dulu. Ya, kita buat di sini cari nilai A. Nah, tentu cari A sama seperti tadi ya, karena didorong ini, maka nanti ada sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, gaya yang di sumbu X itu cuma satu, yaitu Fx tadi. Jadi Fx sama dengan M kali A. Berarti 5 akar 3 sama dengan M-nya berapa? 2 ya. Kali A. Berarti A-nya sama dengan 5/2 akar 3. Nah, ini kita biarkan begini bentuknya, nggak perlu dibagi-bagi dikali, biarin aja. Karena waktu yang diketahui pun dalam bentuk akar 3. Ya udah, kita cari dulu. Ini karena T-nya ada 2 ya, disuruh bandingkan, berarti kita cari 2 buah ya. V1 ketika T-nya akar 3 bagi 5. Berarti V0-nya tadi ingat ya, V0 itu 2 meter per second tapi ke kiri. Berarti V0-nya min 2 ditambah A-nya adalah 5/2 akar 3 dikalikan dengan T ya. T-nya adalah kalau T1 berarti akar 3/5. Nah, gitu. Ini udah ada pencerahan ya. 5-nya dicoret ya. Akar 3 kali akar 3 itu artinya hasilnya 3 ya. Berarti hasilnya sama dengan di sini minus 2 ditambah akar 3 kali akar 3 berarti 3/2. Nah, berarti ini kan min 2 ditambah 1,5 ya kan. Berapa nih? Atau kita bisa buat ginilah ya, 3/2. Ntar kita turunkan sedikit ke bawah biar enak. Nah gini. Nah gini, jadi min 2 tambah 3/2 ya. Kita bisa buatnya dalam koma ya, bisa dalam per. Kita buat dalam koma aja lah, 1,5 ya. Berarti sisa minus 0,5 meter per second ya teman-teman. Berarti ini maknanya adalah 0,5 meter per second tapi ke kiri ya. Jadi pada detik yang pertama ini adalah pada detik akar 3/5 bendanya masih ke kiri ya. Kita cari sekarang nilai V2 bagaimana. Berarti minus 2 ya, ini udah selesai ya. Ini adalah tadi V1 nya kita cari. Sekarang kita cari V2 nya. Minus 2 ditambah A nya sama kayak tadi, 5/2 akar 3 dikali T nya sekarang akar 3/3 tapi ya. Maka ini nggak bisa dicoret nih, berarti di sini tetap min 2 ditambah. Nah, akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti kita bisa coret aja dengan 3 yang bawah ya teman-teman. Jadi gini, akar 3 kali akar 3 ini 3 bagi dengan 3 hilang. Jadi ya udah sisa begini, berarti 5/2. 5/2 adalah 2,5. 2,5 minus 2 tambah 2,5 itu artinya 0,5 meter per second. Nah, karena ini positif berbeda dengan yang tadi ya. Kita buat gini. Kalau yang tadi itu minus 0,5, sekarang 0,5-nya positif. Ini artinya dia ke kanan. Nah, kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan, tapi nilainya sama ya, nilainya sama. Cuman yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Maka jawabannya adalah kecepatan balok pada T segini dengan T segini adalah sama besar tapi berlawanan arah. Berarti jawabannya yang A. Oke, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini bukan soal
asli UTBK ya, tapi karena ini berkaitan tadi yang kita bahas dengan adalah gaya dan balok. Nah, ini kita latihan soal-soal yang sejenis ya. Oke. Yang setipe lah. Atau kita bisa bilang prediksinya lah untuk latihan-latihan. Benda A dan B diam di atas lantai datar yang licin. Nah, ini berarti lantainya licin, teman-teman. Oke, bentar. Ya, berarti lantai licin. Lantai licin. Nah, ingat ya, lantainya licin. Koefisien gesek antara balok A dan B 3/4. Nah, berarti lantainya boleh licin, tapi antara A dan B ada koefisien gesekan 3/4. Artinya ada gesekan antara A dan B. Tapi antara B dan lantai ini tidak ada gesekan. Karena dia licin ya, cuma ada gesekan antara baloknya aja. Gaya horizontal maksimum yang dapat diberikan kepada B agar kedua balok tetap bergerak bersama-sama adalah. Jadi yang ditanyakan berapa gaya F ini ya, gaya F. Gaya F yang boleh diberikan, yang maksimumnya, agar A dan B ini tetap bergerak bersama-sama. Apa maksudnya? Ini kalau gayanya terlalu besar, gaya yang diberikan kepada B terlalu besar, maka A ini mungkin akan ketinggalan ke belakang. Ya, dia akan bergeser ke belakang kalau terlalu besar gayanya. Sama seperti kita ambil suatu kertas ya, kemudian di atasnya kita letakkan benda. Kalau kertasnya kita tarik secara tersentak begitu ya, secara tiba-tiba, pasti bendanya ketinggalan, nggak ikut kertas ya. Artinya ada gaya maksimum yang bisa kita berikan sehingga benda yang di atas ini ketinggalan. Oke. Nah, kalau gayanya ini nggak melampaui gaya maksimum ini, maka benda A ini akan ikut benda B bergerak ke kanan. Ya, bergeraknya ke kanan. Oke, jadi begini teman-teman. Gaya yang menyebabkan benda A bergerak ke kanan mengikuti benda B adalah gaya gesek yang bekerja pada benda A. Gitu ya. Jadi kalau kita buat, di sini ada gaya gesek yang bekerja pada benda A, arahnya ini ke kanan. Ya. Kenapa ke kanan? Karena benda A itu bisa bergerak ke kanan karena harus ada satu gaya yang menyebabkan benda A bergerak ke kanan. Nah, tentu bukan F ini, F maksimum ini, karena F-nya bekerja pada benda B. Nah, yang menyebabkan benda A bergerak ke kanan itu gaya gesek. Tentu mungkin timbul pertanyaan, loh ini kan bergeraknya ke kanan, kenapa gaya gesek juga ke kanan? Bukankah gaya gesek itu berlawanan dengan gerak? Ya, tapi kita perhatikan di sini. Konsep gaya gesek yang benar itu adalah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan benda bergerak ya. Jadi untuk mempertahankan atau menghambat gerakan benda. Nah, gini sekarang. Si A tadi kalau si B-nya didorong terlalu kuat, maka A kemungkinan akan ketinggalan ke belakang. Jadi kecenderungan gerakan benda A ini harusnya ke belakang. Nah, gaya gesek yang bekerja antara A dan B itu mempertahankan posisi benda sehingga dia tetap mengikuti benda B bergerak ke kanan. Gitu ya, teman-teman. Sehingga gaya gesek yang bekerja pada benda A ini arahnya ke kanan. Ya. Kalau kita gambar juga, ada juga gaya gesek yang bekerja pada benda B, arahnya ke kiri. Nah, ini baru. Ya, karena si B didorong ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, gaya gesek itu berlawanan dengan gaya dorong. Atau gerakan benda. Tapi untuk benda A, gaya geseknya ke kanan. Oke, teman-teman. Fokus ya. Nah, sekarang gaya horizontal F. Kita mau cari gaya F. Nah, ini kita harus mencari berapa percepatannya dulu sebenarnya. Jadi untuk mencari percepatan, tipsnya adalah tinjau sistem. Ya, sistem ini adalah benda A dan B kita tinjau secara bersamaan. Maka sigma F sama dengan M total dikali A. Karena kita tinjau sistem, maka masanya masa total. Nah, gayanya juga semua gaya yang bekerja pada benda A dan B. Kita lihat ke kanan ada F maksimum. Berarti di sini kalau kita buat F, ke kirinya ada F gas yang bekerja pada benda B tadi ini. Kemudian ke kanan ada F gas yang bekerja pada benda A, plus lagi F gas. Jadi F gas yang bekerja pada benda A dan pada benda B itu sebenarnya aksi reaksi. Makanya ini jadi hilang nih kalau kita tinjau sistem. M totalnya adalah MA
ditambah MB tutup kurung dulu dikali A. Oke, ini jadi hilang F gasnya, berarti di sini tinggal F sama dengan MA tambah MB, tadi masanya 1 dan 3 kilo ya. Berarti 4 kali A. Nah, coba lihat. Kita akan dapatkan nilai F kalau nilai A-nya ada. Maka ini kita simpan dulu jadi persamaan 1. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang bisa kita lakukan adalah kita tinjau salah satu benda ya. Kita boleh tinjau benda A, boleh tinjau benda B, tapi lebih gampangnya kita tinjau benda A aja. Karena benda A itu cuman ada satu gaya yang bekerja pada benda A. Jadi di sini sigma F sama dengan MA kali A. Nah, itu bedanya teman-teman. Kalau kita tinjau sistem, M total. Kalau tinjau benda A, MA. Kalau kita tinjau benda B, MB yang dimasukkan. Nah, F yang bekerja pada benda A itu cuma ada F gas, dan F gasnya ke kanan, berarti positif ya. MA-nya adalah 1 kaliin A. Nah, ini kita mau cari A, tapi nggak ada F gas. F gas itu gampang, kita bisa cari dari mu kali N ya. Memang rumusnya kali A. N-nya gimana? Nah, N-nya gampang juga. N-nya itu adalah gaya normal, dan gaya normal itu sama dengan berat bendanya. Nah, berat siapa? Tentu berat benda A. Berat benda A 10 Newton ya. Berarti gaya normalnya juga 10 Newton. Maka di sini mu-nya 3/4 dikali 10 sama dengan A gitu ya. Nah, ini berarti A-nya berapa nih? 7,5 meter per second kuadrat. Nah, kita masukkan nilai A ke persamaan 1 balik ke sana. Maka kita dapatkan nilai F sama dengan 4 harusnya kita tadi nggak perlu kita ini ya. Kali 7,5 ya. Berarti di sini nilainya 30 Newton. Ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman ya, ini cara alternatif yang lain ya, saya mau tunjukkan. Kita juga boleh meninjau benda B, teman-teman ya. Ini cara duanya. Kita nggak mau tinjau benda A, oke, tinjau benda B. Tinjau benda B. Ini juga akan diperoleh nilai A yang sama, teman-teman. Kalau kita tinjau benda B, perhatikan sigma F sama dengan MB kali A, teman-teman. Ya, jadi nggak harus kaku tinjau A gitu. Tinjau benda B juga boleh. Bahkan kalau tadi kita tidak tinjau sistem, teman-teman, kita nggak tinjau sistem, kita cuma tinjau benda A dan B, ini juga selesai soal ini. Intinya kita butuh 2 persamaan ya. Selama kita dapat 2 persamaan, kita akan bisa menyelesaikan soal ini. Oke, kalau kita tinjau benda B coba ya. Gaya yang bekerja pada benda B itu adalah F maksimum dan F gas ke kiri. Berarti di sini F nggak perlu buat F maksimum ya. F kurang F gas sama dengan MB-nya adalah 3 kilo dikaliin A ya. Ini anggap misalnya A-nya kita belum ketemu, atau kita ambil A-nya 7,5 juga boleh. Kita cari apakah F-nya dapat 30 apa enggak ya. Jadi F dikurang F gas-nya tadi adalah mana F gas-nya ini ya, tadi F gas-nya ya. F gas-nya adalah 30/4 ya. 7,5 ya, 7,5 sama dengan 3 kali A. A-nya juga 7,5 tadi ya. Cuman kalau F gas tadi Newton, A-nya meter per second kuadrat ya. Ini angkanya aja sama. Berarti nilai F sama dengan berapa? 3 kali 7,5 berapa tuh? Ya, 15 bla bla bla. Oke, tambah nih ya. Berarti ini jadinya begini nih. 3 kali 7,5 ya. Jadi nggak perlu repot. Ditambah 7,5. Nah, ini kan jadi kayak 4 kali 7,5 kan. Nah, 7,5 kali 4 itu 30 Newton gitu ya. Nah, jadi hasilnya sama nih teman-teman ya, hasilnya sama dengan yang keadaan yang ini. Hasilnya sama dengan keadaan yang ini. Jadi ketika ada soal balok yang 2 buah begini, teman-teman bisa tinjau sistem, kemudian tinjau A, selesai. Tinjau sistem, kemudian tinjau B juga selesai. Atau tinjau A dan B nggak tinjau sistem juga bisa ya. Begitu teman-teman. Nah, coba kita lihat satu soal lagi yang mirip seperti nomor 17 ya. Cuman nomor 18 ini, nah menariknya di sini. Nomor 18 ini gaya yang diberikan itu bukan pada benda bawah tapi benda atas. Ya. Kita lihat.
Benda A dan B diam di atas lantai datar licin. Nah, ingat ini lantainya juga licin, berarti lantainya licin, nggak ada gesekan terhadap lantai. Koefisien gesek statis antara balok A dan balok B 0,75, sama ya kayak tadi, mu-nya 0,75 ya, sama aja. 0,75 itu kan 3/4 ya teman-teman. Gaya horizontal maksimum yang dapat diberikan kepada A agar kedua balok tetap bergerak bersama-sama. Nah, ini mungkin teman-teman sekilas kita memperhatikan bahwa ini nggak mungkin A dan B bergerak bersama-sama kalau yang didorongnya si A kan. Nah, ini mungkin teman-teman ya. Jadi kalau kita pikir sekilas secara kehidupan sehari kayak nggak mungkin lah. Tapi nyatanya di sini mungkin teman-teman, karena lantainya licin ya. Ada gesekan antara A dan B. Jadi ini mungkin si B ini ikut bergerak dengan A karena kayak semacam apa ya, lengket gitu antara A dan B. Ya, jadi ketika si A didorong ke kanan, maka gaya gesek yang dialami oleh si A arahnya ke kiri. Nah, ini jadi berlawanan dengan yang tadi teman-teman. Ini yang didorongnya si A, maka gaya gesek yang bekerja pada si A ke kiri. Nah, gaya gesek yang bekerja pada si B arahnya ke kanan. Nah, sehingga si B bisa bergerak ke kanan mengikuti si A karena lantainya licin, jadi nggak ada gesekan di lantai. Nah, kalau di lantainya kasar, nah ini baru mungkin nggak akan bergerak ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kita susah menemukan lantai yang licin sempurna, maka keadaan seperti ini mungkin tidak terjadi ya di kehidupan sehari-hari. Makanya sekilas kita mungkin nggak percaya ini si B bisa mengikuti gerak si A gitu ya, karena kayak bertentangan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi nyatanya mungkin nih. Oke, jadi intinya sama seperti tadi teman-teman, boleh tinjau sistem lalu tinjau benda A, boleh tinjau sistem lalu tinjau benda B, atau tinjau benda A dan B tanpa tinjau sistem. Nah, di sini kita memilih tinjau benda A dengan benda B aja teman-teman ya. Tinjau benda A dengan tinjau benda B. Coba tanpa tinjau sistem juga dapat teman-teman. Tinjau benda A berarti sigma F MA kali A. Tinjau benda B berarti sigma F MB kali A. Nah, gitu tuh bedanya teman-teman. Tapi sebelumnya kita juga butuh gaya gesek ya. Gaya gesek itu mu kali N sama kayak tadi. Nah, N-nya itu adalah gaya normal yang di sini, karena gaya geseknya itu bekerja di antara A dan B, berarti gaya normalnya ini sama dengan berat benda A yaitu 10 Newton, sama seperti tadi ya. Maka gaya geseknya mu-nya tadi 0,75 kali 10 berarti 7,5 Newton, sama seperti yang tadi juga. Oke, jadi kalau kita tinjaunya benda A, perhatikan ada F dan F gas. Ya, jadi sekarang ada F kurang F gas sama dengan MA kali A. Kalau kita tinjau benda B cuman ada F gas aja, berarti F gas sama dengan MB kali A. Nah, ini bedanya antara soal ini dengan soal yang tadi teman-teman. Coba lihat. Soal yang tadi ini gaya yang ada dua gayanya itu di benda B. Nih, di benda B ini ada F dan F gas. Di benda A cuman ada F gas. Tapi yang soal sekarang itu yang didorong benda A, sehingga yang dua buah gayanya itu yang benda A, F dengan F gas. Benda B malah satu gayanya. Nah, maka kalau kita masukkan dulu F gasnya 7,5 ini ya, 7,5 ini ke persamaan B, maka kita dapat 7,5 kali 3 sama dengan 3 kali A. Maka A-nya sama dengan 7,5 bagi 3 meter per second kuadrat. Nah, di sini juga suatu keunikan. Perhatikan A-nya 7,5 bagi 3. Kalau yang tadi A-nya 7,5 nih. Nah, jadi A-nya 7,5 ini lebih besar tentu daripada 7,5 bagi 3. Nah, ini sesuai logika kita nih. Jadi kalau didorongnya di A, ya, yang didorong itu di atas, ini harus bergerak lebih hati-hati. Bergeraknya harus lebih lambat kalau mau si B tetap ikut. Tapi kalau yang didorongnya benda bawah, ini boleh agak cepat karena si A itu ada di atas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita masukkan kembali kemari ya. Ini bisa dibagi lah ya. Bagus nih kayaknya angkanya. A sama dengan 2,5 meter per second kuadrat gitu ya. Maka F-nya dikurang F gasnya 7,5, MA-nya 1 kali 2,5. Maka F-nya sama dengan 7,5 dengan 2,5 jadi ditambah 10 Newton. Nah, jadi gaya maksimum yang boleh diberikan cuma 10 Newton. Jadi didorongnya harus lebih hati-hati, bergeraknya harus lebih lambat dibandingkan dengan keadaan yang tadi, didorongnya boleh 30 Newton, jadi 3 kali lipat ya. Gitu teman-teman ya.
Oke, nah dua soal ini mudah-mudahan bisa mengingatkan teman-teman yang mungkin udah kelas 3 ya. Yang ini soalnya materi kelas 1 ya. Jadi kalau kalian udah lupa mungkin bagaimana menggunakan sigma F gitu. Nah, ini mungkin bisa mengingatkan kalian ya. Karena sigma F itu ya sama aja rumusnya, cuman kita boleh tinjau pada benda A, boleh tinjau benda B, boleh juga sistem gitu ya. Oke, satu soal lagi untuk video kali ini. Masih berkaitan dengan gaya ya. Sebuah kotak kayu bermassa 8 kg berada di atas lantai licin. Nah, ini lagi-lagi lantainya licin. Seorang anak massa 40 kg menarik kotak tersebut menggunakan tali sepanjang 15 meter. Oke, dengan gaya horizontal sebesar F. Jika anak dan kotak saling bergerak mendekat. Nah, berapa jarak yang ditempuh kotak tersebut sampai keduanya bertemu? Nah, ini kita harus gambarkan dulu biar logikanya masuk ya. Jadi anggap aja di sini ada kotak ya. Kemudian di ujung sini ya ada seorang anak yang menarik kotak gitu ya. Set, set. Nah, jadi ada seorang anak yang set 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 set, set gitu ya. Nah, dia tuh menarik kotak gitu. Set. Ya, anggap aja ini gambarnya bagus ya. Nah, gini ya. Nah, gitu. Ini lantainya licin, teman-teman. Ya. Jadi ketika anak itu menarik kotak kemari, kotaknya ketarik ke kanan, maka anak ini juga akan ketarik ke kiri. Jadi ada gaya aksi reaksi. Jadi nggak mungkin kotak aja yang tertarik, anaknya juga ketarik. Sehingga kotak dan anak ini saling bergerak mendekat. Jadi nanti kotaknya akan meluncur kemari, anaknya juga akan meluncur kemari ini. Gitu ya. Jadi akan ada jarak yang ditempuh kotak, kita buatnya S kotak. Ada jarak yang ditempuh si anak, kita buatnya S anak. Nah, berapa jarak yang ditempuh kotak? Jadi yang ditanya itu S kotak. Nah, tadi antara kotak dengan anak ini ada jaraknya 15 meter ya. 15 meter. Ya. Nah, jadi kalau kita buat ya di sini massa kotaknya 8 kg. Massa anaknya ya. Massa anaknya 40 kg. Jadi ada perbandingannya. Nah, kita tahu yang massanya besar ini pasti bergeraknya lebih lambat, ya kan? Massanya kecil pasti bergeraknya lebih cepat. Jadi ya gitu dong pasti. Jadi kalau yang berat pasti agak susah geraknya. Nah, yang menarik di sini adalah gayanya ini sama, teman-teman. Gaya yang dialami anak dengan gaya yang dialami kotak ini sama. Ini adalah aksi reaksi. Jadi ini hukum 3 Newton. Jadi F yang dialami anak sama dengan F yang dialami kotak. Kita tahu rumus F itu adalah M kali A. Maka di sini adalah massa anak kali percepatan anak, massa kotak kali percepatan kotak. Nah, berarti kita bisa dapat massa anak per percepatan anak per percepatan kotak sama dengan massa kotak per massa anak, ya kan? Maka kita bisa dapatkan massa kotak per massa anak berarti 8 per 40, berarti A anak per A kotak sama dengan 1 per berapa sih ini? Per 5 ya. Ya, 8 dengan 40 1 per 5. Nah, ini adalah perbandingan. Nah, di sini menarik nih. Ini adalah perbandingan percepatan si anak dengan percepatan si kotak. Kalau kita lihat si kotak ini lebih besar percepatannya daripada si anak, maka harusnya jaraknya lebih jauh si kotak ya. Jadi sesuai dengan logika kita tahu A ya sebanding dengan V sebanding juga dengan S gitu kan. Jadi kalau percepatannya besar pasti kecepatannya besar, kalau kecepatannya besar pasti jaraknya jauh. Maka kita bisa menyatakan perbandingan ini sebagai A anak dengan A kotak tadi, maka S anak per S kotak itu sama dengan 1 per 5. Nah, di situ triknya ya. Maka kalau kita kali silang di sini, maka kita bisa dapatkan bahwa oke, kita kali silang ya, berarti bentar, 5S anak sama dengan S kotak, ya kan? Jadi S kotaknya 5S anak. Nah, dari gambar ini tadi kita tahu 15 meter itu sama dengan S kotak tambah S anak, ya kan? Jadi S kotak tambah S anak ini sama dengan 15. Maka di sini 15 sama dengan S kotaknya kita masukkan ini tadi.
S kotaknya 5S anak, berarti 5S anak ditambah S anak berarti jadinya 6S anak ya. Ini nilainya 15. Berarti S anak ya. Bentar, kita turunkan sedikit. Ini sama dengan 15. Berarti S anak sama dengan 15/6 atau 2,5 meter. Nah, kemudian di sini ya, dari sini kita masukkan lagi kemari, set. Berarti S kotak sama dengan 5 kali 2,5 sama dengan 7,5 meter ya. Yang ditanyakan tadi S anak atau S kotak sih? Yang ditanya itu adalah berapa jarak yang ditempuh kotak, berarti S kotak berarti 7,5 ya. Jadi jawabannya 7,5 pula. Sorry. Bukan 7,5 ini ya, ngasal aja. 5 kali 2,5 itu 12,5 meter ya. Oke, itu jadi jawabannya yang I. Nah, keunikannya di sini teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat soal itu sebenarnya nggak ada tipe-tipe soal seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita nggak cari pun ya, kalau kita logikanya bisa melogikakan dari awal, maka kita nggak perlu cari, dapat nih soal ini. Karena apa? Karena pilihan jawabannya ini itu sengaja dibuat unik ya. Tadi sengaja saya nggak jelaskan ini dari awal ya, karena kalau saya jelaskan ini dari awal mungkin teman-teman nggak semangat lagi lihat pembahasan ini, karena pembahasannya tetap penting ya kalau nanti dijawab pilihan jawabannya nggak seperti ini. Nah, kita lihat di sini si anak itu lebih berat daripada si kotak nih ya. Si anak lebih berat daripada si kotak. Maka logikanya adalah antara kotak ya, antara kotak dengan anak itu nanti tentu mereka itu nggak akan ketemu di tengah ya, karena anak lebih berat, maka ketemunya ini adalah di suatu tempat yang yang kira-kira lebih dekat ke si anak dibandingkan ke kotak, karena si kotaknya jalan lebih jauh daripada si anak ya, karena si kotaknya lebih ringan, maka jarak ketemunya ini harusnya lebih dari setengah. Kita tahu jaraknya 15 meter, maka jaraknya ini harus kita buat tadi S kotaknya harus lebih lebih kecil. Bukan lebih kecil, lebih besar dari 7,5. Karena kalau mereka misalnya beratnya sama, maka pasti ketemunya di tengah. Nah, karena anak lebih berat ya atau kotaknya lebih ringan, maka kotaknya jalan melebihi jarak ya, melebihi setengah dari jarak pisah gitu ya. Maka kita harus mencari di pilihan jawaban A, B, C ini yang jaraknya lebih dari 7,5. Nah, A, B, C, D ini udah nggak memenuhi jawabannya. Karena A, B, C, D itu semuanya lebih kecil dari 7,5. Nah, yang memenuhi itu cuma E. Maka jawabannya langsung E tanpa dicari. Kalau teman-teman paham dari awal apa makna soal ini. Maka ketika ada soal UTBK itu kadang-kadang bukan kita harus cari, enggak. Kadang-kadang kalau kita paham apa yang ditanyakan, kita bisa logikakan, maka kita bisa dapatkan nilainya dari awal. Tentu kalau kita cari juga ada caranya seperti ini nih, ya. Oke, teman-teman, begitu aja untuk video yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau ada materi yang mau di request ya. Kalau enggak nanti Mimin akan membahas ya apa yang menurut Mimin menarik dulu lah ya, yang menurut Mimin yang paling sering keluar juga ya. Kita akan bahas tipe-tipe soal yang sering keluar di UTBK ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga, like, dan ya di share sebanyak-banyaknya untuk membantu channel ini berkembang. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.